2, 3, 4. Halo kawan-kawan Bugil, sekarang waktunya ngobrol sama teman dari APGI yang kebetulan sekarang posisinya sebagai sekjen APGI ya Man? Ya, Bung Bugil. Namanya Rahman. Halo teman-teman semua. Oke, Man, mungkin perlu dijelasin dulu apa sih APGI itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu juga apa sih APGI. Ya. Oke, teman-teman, jadi APGI ini saya nggak tahu kepanjangan dulu nih. Iya, betul. Karena sering banget nih teman-teman salah persepsi. APGI. Nah, APGI itu Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Pemandu ya, Pemandu. bukan pendaki. Oh, ya, karena mikirnya pendaki. Ada juga yang ini, karena kita sering dapat surat nih. Ah. Ada juga yang dari pemerintah ataupun teman-teman masyarakat nulis suratnya tuh salah, Asosiasi Pendaki. Asosiasi pendaki. Oh. Nah, itu harus saya lurusin dulu nih di awal nih. APGI itu Asosiasi Pemandu ya. Jadi asosiasi profesi yang menghimpun para profesi pemandu gunung profesional se-Indonesia gitu. Jadi kalau kita sama kayak misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, sama kayak PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, kayak gitu, asosiasi profesi. Jadi memang orang-orang yang di APGI ya mana orang-orang yang udah profesional, bergelut di dunia profesional. Oh gitu. Jadi hanya buat tempat berkumpulnya, berasosiasinya para pemandu gunung gitu. Iya, betul. Apa sih yang bukan fasilitas. Asosiasi ini mengumpulkan para pendaki, para pemandu gunung. Nah, itu perannya seperti apa gitu? Posisi dari asosiasinya. Oke, posisi dari asosiasi. Jadi salah satu cirinya bergabung dengan APGI, syaratnya itu adalah dia harus punya sertifikat kompetensinya dulu. Sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Nah, itu syarat keanggotaan. Dia dikatakan anggota APGI kalau udah lulus sertifikasi. Dan itu dilakukan oleh APGI. BNSP melalui lembaga sertifikasi profesi. Kerjasamanya dengan APGI. Kerjasama dengan APGI menghimpun, mengkoordinasikan teman-teman semua. Jadi fungsinya ya tadi dengan adanya APGI ini teman-teman terwadahi. Dia pekerja yang memang profesional, legal, diakui negara. Terus dengan dia bergabung di APGI, teman-teman bisa mengembangkan kompetensinya, keprofesionalismenya. Itu di situ. Nah, misalnya gitu, kita sebagai pemandu gunung, pemandu pendaki gunung, ya, tapi belum sertifikasi. Syaratnya apa aja? Oke, syaratnya yang pertama syarat dasarnya itu WNI. Jadi memang kita mengutamakan untuk WNI berusia 18 tahun. Berusia 18 tahun artinya itu memang usia yang sudah dewasa dan bertanggung jawab terhadap profesinya gitu. 18. Kemudian syarat dasar yang kedua adalah udah 5 kali punya pengalaman memandu. 5 kali memandu. Bukan mendaki ya. Memandu artinya posisinya sebagai leader memanajemen sebuah perjalanan wisata pendakian gunung. 5 kali. 5 kali. Minimal. Terus apa lagi? Syarat dasarnya itu. Syarat dasarnya itu. Selebihnya pemberkasan, maksudnya pemberkasan administrasi. Dokumen-dokumennya yang harus disiapkan. Misalnya kalau kita tidak tersertifikasi, masih boleh untuk memandu pendaki gunung gitu. Iya, masih boleh. Karena kan ini juga ini kan aturan dari pemerintah ya. Pemerintah melalui Undang-Undang Pariwisata itu seluruh profesi pramuwisata harus bersertifikasi gitu. Nah, kita kan juga APGI juga berdiri 2016 dalam artian kita mensosialisasikan dulu, mengajak, menghimpun nih teman-teman semua, ayo gabung gitu. Walaupun sekarang ada yang belum gabung, ya masih boleh gitu. Tapi nanti suatu saat barangkali bisa ada tindakan penegakan hukumnya gitu. Kalau pemandu gunung dia belum sertifikasi misalnya gitu. Kedepannya ya. Sudah berapa banyak sekarang pemandu yang sudah disertifikasi? 1150-an. 1150 pemandu. Iya, pemandu. Seluruh Indonesia. Karena kan tahun lalu tuh sampai 1046, terus yang paling baru nih ada di Sukabumi, kemarin 10 orang, terus di Tambora 20 yang tahun ini, sama di Lampung 51. Oh, paling banyak sekarang di Lampung. Yang tahun ini baru terlaksana bulan lalu. Gitu. Lumayan juga 51. Iya, udah hampir 1200 ini sekarang. Fungsinya dari sertifikat itu untuk apa sih? Fungsi sertifikat pertama buat identitas legal bahwasanya dia pemandu tuh udah punya sertifikat tanda dia udah kompeten.
udah kompeten menjalankan profesi itu. Legal. Artinya profesi ini nih pemandu udah legal, diakui oleh negara. Ada tanda buktinya, sertifikat itu. Ya, karena kan kalau kita, ya senior kita dulu nih ya kan Bang ya, kasar babat alas lah. Banyak juga dari tahun akhir 80-an, 90-an udah mulai mandu. Tapi ketika ditanya wisatawan, bukti lu mana sebagai pekerja? Belum ada. Wisatawan ada kan itu. Apalagi wisatawan mancanegara. Gitu. Mereka concern banget dengan bukti kompetensinya. Bukti kompetensi itu akan dipertanyakan untuk wisatawan luar ya. Alhamdulillah sejak 2016 udah ada nih sekarang nih, negara udah mengakui profesi itu buat itu. Jadi peran dari APGI memfasilitasi itu. Memfasilitasi gitu, itu ya. Dan itu ya jangan sampai juga bukan jadi akhir sebenarnya Bang. Maksudnya ini teman-teman pemandu nih udah dapat sertifikat, itu bukan goals akhirnya ya. Justru awal untuk kita melangkah lebih baik lagi profesionalitasnya. Jadi jangan sampai kita udah sertifikasi itu sudah cukup puas. Nah, justru kan tanggung jawabnya makin besar. Ya nggak? Karena kan ada bukti dan lambang Garuda nih yang dipertaruhkan. Betul. Nah, ini kan ada beberapa provider trip gitu. Itu selalu mencantumkan nomor keanggotaan APGI. Apakah itu sertifikasi atau nomor ini itu untuk provider tripnya atau personal? Oke. Jadi APGI ini mewadahinya kita personal. Iya, profesinya. Bukan perusahaannya. Bukan perusahaannya gitu, asosiasi yang menaungi orang-orangnya gitu. Nah, memang kita ada aturan bahwasanya anggota boleh mencantumkan identitasnya. Untuk di sosial medianya, di websitenya gitu. Bahwasanya ini saya udah sertifikasi gitu. Itu memang bisa. Dari kita ada pedomannya seperti itu. Dan biar jelas kan, provider A ini nampilin bahwasanya guide-nya sertifikasi. Bener nggak emang itu orang anggota APGI? Nah, nanti teman-teman kan bisa ngecek juga. Kan di website kita juga ada nih data yang udah sertifikasi. Itu fungsinya buat itu, jadi jelas. Jadi memang disarankan juga ya, jadi pedoman juga buat provider itu mencantumkan nomor keanggotaan guide-nya. Jadi jelas memang yang di provider itu adalah si A, dia udah sertifikasi. Kalau misalnya hanya menyantumkan nomor keanggotaan, tetapi yang memandunya bukan, gimana tindakannya? Kalau itu terjadi dan terbukti, itu bisa dikenakan pelanggaran etik terkait profesinya. Misalnya sertifikatnya bisa dicabut, keanggotaannya bisa dicabut. Gitu. Sanksinya ada prosesnya. Makanya kan itu jadi fungsi kontrol juga nih pengurus. Wah nih, kita dapat lihat flyer A nih, ini bener nggak nih anggota APGI? Kalau misalnya ada yang bermasalah, kita bisa tindak juga. Gitu. Nah, kalau misalnya saya sebagai wisatawan ke provider A, dia mencantumkan pemandunya nomor keanggotaan sekian, tapi di saat pelaksanaan si pemandunya bukan yang itu, gimana? Wisatawan bisa melakukan komplain dengan si operator itu atau si pemandu yang memimpin perjalanan itu. Gitu. Dan bisa juga kasarnya menginfokan ke asosiasi. Nanti kita bantu untuk mediasi lah, apakah benar kejadian itu atau enggak. Itu bisa jadi peran APGI juga. Bisa peran APGI untuk itu. Nah, ini banyak aturan ya, apalagi di masa pandemi ini. Ada aturan pendakian ke beberapa gunung hanya bisa dilakukan 1 malam 2 hari gitu. Itu kan berarti ada beberapa proses SOP yang diloncatin kan. Nah, itu apakah menurut teman-teman di APGI yang kita anggap mereka lebih ngerti kan, ya mereka pasti orang-orang profesional juga di sana yang mengerti mengenai keselamatan wisatawannya. Gimana sih tanggapannya gitu dari APGI sendiri gitu, dengan adanya aturan pendakian hanya 1 malam 2 hari? Berarti kan ada proses SOP yang diloncatin gitu. Nah, kita tahu sendiri di saat SOP itu tidak berjalan semestinya, kemungkinan kan ada kecelakaan gitu, ya kan? Nah, itu gimana nih tanggapan dari APGI-nya? Dan kita sebagai penggiat harus melaporkan kemana gitu, untuk menyampaikan keluhan, ini kok kayak gini aturannya gitu. Kita seharusnya aklimatisasi dulu, tapi karena diburu waktu SOP itu jadi dihilangkan gitu. Nah, kita bisa melaporkannya kemana gitu. Ya, ini yang perlu kita pahami juga kan, memang sekarang kondisi new normal. New normal, ada COVID ini, kemudian ya semua organisasi terkait mengeluarkan pedoman. APGI pun secara internal mengeluarkan protokol pendakian, protokol kepemanduan yang terbaru ini, khususnya buat anggota kita. Teman-teman asosiasi lain pun juga buat. Terus
pemerintah, pariwisata ataupun kehutanan juga buat. Nah, yang pertama aturan tersebut adalah wewenangnya bukan di API, wewenangnya koridornya ada di masing-masing pemangku kepentingan. Misalnya KLHK, Kemenpar, Taman Nasional gitu. Nah, tapi kita nih sebagai yang menaungi profesi bisa menjadi wadah aspirasi untuk teman-teman nyampein juga gitu. Untuk yang dari sisi pemanduan. Nah, kalau dari sisi yang secara luas ada Federasi Mountaineering Indonesia. Itu kan menaungi kegiatan yang pendakian gunung secara lebih luas. Pendaki bisa juga ke situ gitu. Jadi artinya asosiasi bisa jadi jembatan untuk menyampaikan itu. Nah, terkait kebijakan, saya rasa para pemangku kepentingan tersebut pun juga menganalisa. Maksudnya kan sekarang salah satu COVID itu kan bisa terjadi karena adanya kerumunan. Nah, kenapa mungkin sekarang dibatasi nih? Ada 1 hari, ada yang 2 hari semalam, karena meminimalisir tadi tingkat kerumunan massa dulu. Gitu. Bukan nggak boleh ya kita naik gunung lama, panjang atau itu. Nangkepnya seperti itu. Nah, artinya ya yang perlu ditekankan adalah kesadaran kita nih. Ya, saya ngerti lah kita semua pasti teman-teman juga apalagi mungkin udah bosen kebanyakan lockdown, kita mau jalan. Nah, ya artinya sebenarnya nggak melanggar SOP juga, maksudnya SOP tadi kalau kita pendakian harus ada aklimatisasi dulu ya. Bisa kita lakukan juga Bang sebenarnya. Ya kita misalnya dari persiapan kita bisa latihan fisik dulu, ataupun kita juga trekkingnya sekarang menyesuaikan nih. Jangan yang trekking yang panjang-panjang dulu, lebih dari 3 hari, yang jalurnya sulit gitu ya. Yang kita coba mulai lagi, apalagi setelah kasarnya mesin setelah off hampir 6 bulan nggak naik, ya kitanya yang harus nyesuaiin gitu. Jangan jadi kita maksain terlalu jauh, ngepus sehingga melanggar SOP juga. Balik ke basicnya, prinsipnya gitu. Karena memang trennya kita nih sekarang yang terjadi nih, teman-teman juga banyak yang mandu itu adalah soft trekking. Trekking singkat one day, 2-4 jam terus pulang hari gitu, balik. Atau trekking air terjun, itu trennya lumayan ramai di sekarang gitu. Memang seperti itu. Nah, si APGI pernah ini nggak kasih masukan atau mempengaruhi sebuah kebijakan di sebuah taman nasional atau apapun tempat wisata, pernah mempengaruhi kebijakan itu nggak? Misalnya APGI mendorong buat pendakian ke gunung ini diwajibkan untuk ada guide gitu. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan kita penggiat ya. Kadang saya pun, karena saya belum tahu juga dengan APGI, saya sempat berpikir ini nih gara-gara ada APGI akhirnya buat naik gunung ini jadi harus wajib guide yang kita otomatis mengeluarkan kos besar lagi gitu kan untuk bayar guide-nya gitu. Nah, apakah APGI sampai ke situ juga gitu, mempengaruhi kebijakan dari pengelola pintu masuk pendakian gitu? Ya, jadi gini, kalau kita di industri ya ada hubungan pentahelix lah. Pentahelix dari pemerintah, kemudian akademisi, lalu asosiasi atau federasi, kemudian industrinya, struktur operator, pelaku pariwisatanya, media juga. Ya, kita beberapa kali terlibat dalam penyusunan standar atau penyusunan pengelolaan ya. Kalau yang 2018 tuh sempat ada standarisasi nasional Indonesia untuk pengelolaan kegiatan pendakian, untuk pengelolanya. Terus kita kan kayak menyusun standar kompetensi. Nah, keterlibatan kita di situ juga. Itu kebijakan. Nah, kemudian prinsipnya kebijakan ini jangan kita anggap dulu adalah untuk menyusahkan, Mang. Ini sebenarnya demi kebaikan bersama. Nah, kalaupun sekarang ada aturan wajib guide, itu belum. Berarti bukan pengaruh dari APGI ya? Bukan. Karena saya sempat berpikir ini gara-gara APGI gitu kan, terus akhirnya diwajibkan untuk pakai guide buat pendaki di sana gitu. Ya salah satunya kayak ke Gunung Gede kan, itu katanya wajib guide gitu. Tapi akhirnya berubah lagi kebijakannya. Ya itu 10 tahun lalu apa tuh saya sempat ingat tuh. Nah, aturan itu ada tapi kan daya dukungnya belum siap waktu itu. Kemampuan misalnya ketersediaan pemandunya belum siap. Sebenarnya dengan adanya sekarang nih kan naik gunung makin ngetren ya, makin ngetren, kemudian banyak biro perjalanan wisata, banyak trekking organizer, pemandunya juga banyak. Itu menjadi sebuah opsi untuk para wisatawan, teman-teman yang mau menikmati kegiatan petualangan dengan lebih aman, lebih nyaman. Karena dibantu ada yang ngatur manajemennya, ada guide-nya, ada porternya, ada semuanya, fasilitasnya disediain. Tapi pun buat teman-teman penggiat pecinta alam, ada kok jalurnya masih tetap ada. Tetap ada. Teman-teman bisa tetap. Yang apa ya?
aktualisasi diri, penggiat, pecinta alam, apalah itu tetap ada dan masih ada jalurnya nggak dibatasin gitu. Teman-teman pun naik sendiri pun juga boleh gitu. Nah, concern kita adalah prinsipnya siapapun yang mau naik gunung tuh terdidik dan terlatih. Ya, walaupun dia terdidik terlatih kan biasa jelas nih udah pernah ikut pecinta alam. Kalau wisatawan umum rata-rata menggunakan jasa pemanduan atau operator gitu. Artinya dua-dua ini tetap ada nih. Karena saya juga ngerti lah, saya juga lahir dari pecinta alam kan, dari SMA, dari Mapala. Ya ngerti lah perasaan teman-teman gitu. Itu bisa tetap ada. Kita bisa jalan seiringan kok. Ya. Jadi kebijakan adanya wajib guide itu bukan dari APGI juga. Iya. Semua kan demi keamanan, keselamatan, gitu, kenyamanan. Karena kita lihat kan tren kecelakaan juga kan meningkat gitu. Ya. Salah satu opsinya ya pilihannya banyak nih. Kita mau milih terdidik terlatih ya, kita bisa ikut komunitas, organisasi, dapat ilmunya, terus kemudian bisa naik gunung secara mandiri, bisa bertanggung jawab. Nah, pun kalau misalnya teman-teman yang enggak, ya teman-teman bisa gunakan jasa pemanduan itu, ketersediaan itu. Saling ngedukung aja gitu. Kalau dibenturin ya akan bentur gitu. Betul. Nah, kalau posisi antara APGI dengan FMI, apa sih yang ngebedainnya gitu? Kenapa tidak dalam satu induk aja gitu, dalam satu wadah FMI dan APGI ini ada dalam satu wadah aja gitu? Daripada ada federasi, ada asosiasi, itu kan jadi kesannya jadi ada dualisme yang kita sebagai orang awam gitu melihatnya. Gimana tuh? Bukan dualisme sih, jadi memang FMI ini lahir duluan. FMI itu 2005, APGI 2016. Kalau FMI kan keseluruhan, ruang lingkup mountaineering. Yang paling utamanya kan mountaineering pendakian gunung. Enggak, di mountaineering juga banyak kan, panjat tebing juga sebenarnya masuk di lingkup itu. Banyak lagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di kawasan gunung-pegunungan. Itu keseluruhan tentang pendakian gunungnya, kemudian tentang si pendakinya gitu. Nah, kemudian dulu SKKNI itu standar kompetensi yang buat profesi pun juga teman-teman FMI yang mengawalinya 2009 sampai 2011 yang menyusun bersama pemerintah. Nah, seiring perkembangan kan kita butuh tuh organisasi profesi yang sendiri yang memang dia udah orang-orang profesional di dalamnya gitu. Nah, kenapa nggak jadi kalau jadi divisi khusus dari FMI gitu? Beda karena ini ruang dia pergerakannya nanti bisa lebih independen gitu. Nah, si APGI ini? Iya, bisa lebih independen, kemudian bisa lebih mengembangkan si profesinya. Yang kayak tadi saya bilang kan ada ID, ada PGRI gitu kan. Nah, kalau ID kan di luarnya kan pasti kalau bicara kedokteran ada kesehatan, kalau yang menaungi ruangnya Kementerian Kesehatan gitu. Pendidikan pun ikatan guru, persatuan guru ada lagi di bawah Kemendikbud gitu kan. Ya artinya kalau udah jadi profesi dia berdiri sendiri. Mungkin bisa dikatakan juga kalau gampangnya, kalau buat teman-teman yang amatir ya, maksudnya amatirnya dalam artian tidak berprofesi di situ, tidak bekerja di situ, lebih merujuknya ke FMI gitu. Teman-teman penggiat pendaki, sispalam, apalah, bisa lebih untuk koordinasinya, bukan di bawahnya juga sebenarnya, lebih berkoordinasi dengan FMI gitu. Jadi masalah keluhan aturan ini bisa disampaikannya ke FMI. Kalau yang udah kaitan dengan profesi, pemanduan ke APGI gitu, pemisahannya seperti itu. Dan kita sinergi kok, APGI dan FMI itu sinergi. Jadi yang untuk kegiatan amatirnya kita rangkul, kita sama-sama kembangin. Begitupun yang profesinya kita sama-sama bangun. Jadi sebulan yang lalu juga kita baru jalan kerjasama lah APGI FMI. Ayo sama-sama kita ini saling mengisi gitu. Ya soalnya kan saya juga sebagai orang luar ya, orang luar dari FMI, orang luar dari APGI juga. Berpikir kenapa sih ini nggak dalam satu bendera aja gitu. Misalnya satu FMI, di bawahnya nanti ada bidang standarisasi misalnya. Saya sempat berpikir seperti itu gitu, tapi ternyata ya lumayan lah, cukup terjelaskan sih menurut saya dengan penjelasan Rahman tadi mengenai ya profesi harus dibuat khusus gitu, mesti independen supaya tidak terpengaruhi kebijakan di atasnya gitu kan tujuannya. Iya, dan mengembangkan profesinya juga jadi lebih leluasa. Iya. Jadi kebijakan tidak akan terpengaruhi dengan indukan yang lainnya. Iya, betul. Oke. Iya. Cukup paham. Ya kan kalau federasi kan sama yang lain ada panjat tebing, ada FPTI, ada Arung Jeram. Ya bisa dikatakan juga nih asosiasi profesi petualangan ya yang mempelopori berdiri sendiri nih APGI gitu. Karena kan kayak Pak Haji belum ada nih yang asosiasi profesi sendiri, misalnya pemandu Arung Jeram belum ada gitu.
Ya buat sertifikasi memang belum ada di masih di bawah federasi dia, Iya. masih di bawah federasi. divisi itu ya cuman hanya sekedar divisi gitu, tapi tidak berkembang belum juga. berdiri gitu. sendiri Ya. profesinya gitu. Ya tidak berkembang juga untuk sertifikasi pemanduan di bidang lainnya kan. Udah ada cuma memang dia masih tergabung. Kalau Faji masih tergabung di bawah Faji. Ya cuman kan tidak berkembang Sendiri, otonom gitu ya. Ya kalau PGI kan saya lihat ada pergerakannya sendiri gitu kan dengan otonom. sertifikasi di mana Ya. ya saya lihat sendiri. Tapi kalau federasi lain saya belum lihat sih kalau ada sertifikasi di kota mana, Ya. federasi ini di kota mana. Ya. Saya belum lihat Ya. selain di aktivitas apa ya pemandu gunung aja gitu yang masih fokus ke eksis. profesi. Ya betul. Nah kemarin kan sempat lihat nih postingan di akunnya Rahman gitu, waktu Iya. ke Nepal gitu. Bisa ceritain nggak sih apa yang dilakuin waktu di Nepal itu? Iya, tahun lalu itu ya 2019 saya mau ke Nepal. Jadi bersama juga waktu itu saya mewakili industri, masih terlibat di tim percepatan petualangan. Ada juga kontingen Indonesia itu dari pemerintah, Kementerian Pariwisata. Ada acara International Mountaineering Alliance, ya, mountain tourism. Jadi khusus buat wisata gunung. Wisata gunung konferensi internasional. Nah, kita diundang Indonesia untuk memperkenalkan di Indonesia ini potensi gunungnya kayak seperti apa. Nah, salah satunya kan kita yang punya daya tariknya adalah gunung-gunung volcano. Berada di Ring of Fire, kemudian gunung dengan kawasan hutan hujan tropisnya. Lengkap lah, bahkan gunung yang karakter salju pun ada kan, salah satu dari 7 puncak dunia. Itu kita kenalkan itu. Kemudian kenalkan juga sekarang perkembangan industrinya sudah sejauh mana, kemudian pengembangan SDM-nya sudah sejauh mana gitu. Itu. Dan itu mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat luar ya, serta asosiasi lain. Ya Indonesia ini punya kekhasan dan punya potensial untuk ini wisata ini berkembang di Indonesia, baik dari destinasinya menarik, kemudian daya dukung SDM-nya, tinggal gimana ini kita kelola dengan baik gitu untuk pengembangan ke depan. Itu yang perlu kita lakukan. Gitu. Sebelumnya pun 2017 pernah datang ke sana. Nah itu ada Mbak Vita, Bang Roni, Mas Adi Seno datang juga ke Nepal juga. Oh, ke Nepal juga. Itu agenda beda, itu konferensi Asosiasi Pemandu Gunung Internasional, IFMGA. Oh beda lagi. Nah kalau di sana kita ngenalin juga, terus kita mau tahu nih kalau nanti Indonesia bergabung terafiliasi dengan pemandu internasional seperti apa prosedurnya. Ya mudah-mudahan ya berapa tahun ke depan ada juga pemandu Indonesia yang punya standar sertifikasinya internasional. Oh, internasional. Artinya dia bisa memandu di mana aja dan standarnya udah sama nih. Oh gitu. Itu yang jangka panjangnya kita mau tempuh juga. Oh. Kalau sekarang masih nasional, Bang. Sekarang masih nasional. Masih nasional BNSP ini sertifikasinya. Kapan rencana itu buat sertifikasi internasional? Ya sekitar mungkin planning kita di 5 tahun lagi itu harusnya udah bisa tercapai. 5 tahun ke Iya, depan. paling 5 tahun ke depan. Karena kita organisasinya kita kuatkan dulu di sini, standar nasionalnya juga kuat. Karena kan mereka akan lihat juga, oh di nasionalnya seperti apa, udah punya sistemnya belum, anggotanya gimana. Nah nanti baru kita terus koordinasi ke sana. Karena kan banyak juga teman-teman kita yang udah mandu internasional. Ya mandu artinya bawa tamu orang Indonesia keluar, Nepal, gunung-gunung Seven Summit itu udah mulai ada. Nah itu mereka apa ya, sertifikasi yang dibawa dari Indonesia ini berlaku? Kita kenalkan, oh nih loh, saya mandu di luar. Sementara kita udah punya yang tingkat nasional gitu, dan kita sedang persiapan nanti bisa juga untuk internasional. Internasional. Menarik. Ya, makanya itu dengan adanya asosiasi ini harapannya untuk mendukung hal-hal seperti itu, Mang. Iya. Jadi sertifikasi di Indonesia pun kasarannya sudah mulai dikenalkan. Iya, dikenalkan. Dan mungkin akan jadi diakui juga dengan internasional. Iya, terkonek gitu lah. Iya, terkoneksi. Terus rencana dari APGI lagi apa nih selain pengembangan ke sertifikasi internasional itu, apalagi yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Ya kalau kita apakah hanya sertifikasi aja? Enggak. Ya. Jadi kan anggota nih tadi yang saya bilang masuk APGI dapat sertifikat itu bukan akhir. Justru dengan adanya asosiasi, ayo kita mari berhimpun, kita aktif di organisasi. Ya buat training anggota kita juga ada. Masalah training tingkat lanjut lah. Lanjutannya ada. Tingkat lanjutannya buat teman-teman bisa menjaga kompetensinya itu ada. Terus kita juga punya tanggung jawab buat sosial.
Artinya buat rekanan-rekanan kita, buat pengelola base camp, buat pengembangan porter, buat masyarakat. Jadi APGI juga ada agenda yang sifatnya eksternal. Membagi pengetahuan, membagi ilmu itu juga ada. Itu yang pendidikan ya, edukasi buat ke masyarakat umum. sekitar gitu ya. Walaupun yang diprioritaskan buat anggota pengembangan SDM-nya, tapi itu ada tanggung jawab sosial lah gitu. Karena kan ya makin marak nih, ya perlu juga sama-sama kita bantu edukasi. Iya, betul. Apalagi yang kira-kira diperlukan di apa ya? Di profesi pemandu gunung ini yang masih kurang gitu. Ya misalnya ini di Indonesia ini banyak pemandu gunung tapi mereka tidak hanya memfasilitasi standar servisnya aja gitu. Tapi masalah yang lainnya masih banyak nggak sih yang kekurangan dari mereka yang belum tersertifikasi? Beberapa kemampuan ya. Pertama kan kemampuan yang terkait, kalau di pemanduan tuh 3 hal terkait dengan teknisnya, pendakian gunungnya atau mountaineeringnya, kemudian yang terkait dengan manajemennya, dan yang kepariwisataannya. Ya, nah rata-rata nih kita nih karena backgroundnya pecinta alam gitu ya, teknikal udah kuat, udah dapat mountaineeringnya. Yang perlu ditambah tuh manajemennya, manajemen dia sebagai leader juga, terus kemudian sebagai sebuah tour operator, memanage industri, memanage bisnis seperti apa ya, pengelolaannya, standarnya, terus kaitan kepariwisataannya, hospitality-nya. Kan tahu ya namanya anak gunung kan orang-orang lapangan semua, tapi ketika berbicara pariwisata, hospitality kita harus bagus. Nah itu masih banyak yang belum ya, masih banyak yang perlu ada peningkatan. Masih perlu ada peningkatan. Pariwisataannya, pelayanannya, keramah tamahan kita dengan wisatawan, kemudian kemampuan bahasa juga, dan mungkin kemampuan bahasa asing juga itu kan, itu diperlukan juga. Karena apalagi kan Indonesia juga daya tarik dari wisatawan mancanegara tinggi nih. Tinggi ya buat antara ketersediaan pemandu yang misalnya bisa berbahasa asing dengan baik kan juga masih terbatas gitu. Itu beberapa yang nanti menjadi fokus-fokus pelatihan juga. Jadi ada program juga ada pelatihan tematik lah gitu. Apalagi ya? Kayaknya cukup padat juga nih bahasannya. Siap. Masih ada yang mau disampaikan nggak mungkin dari APGI buat teman-teman yang mudah-mudahan sih banyak yang nyimak gitu. Ada yang perlu disampaikan nggak? Iya, ini. Buat closing statementnya nih. Oke. APGI itu dari awal berdiri prinsip kita adalah terbuka. Artinya kita tidak eksklusif dan tidak menghambat semua teman-teman yang tadinya pendaki ataupun yang udah memang mengandu mau bergabung dengan APGI. Kita terbuka berbagai kalangan teman-teman yang memang minat dengan pemanduan, baik udah aktif ataupun belum, kita mau terbuka untuk mereka bisa gabung gitu. Dan kehadiran APGI ini jangan dianggap mempersulit atau apa, kita berkawan gitu. Justru kita sama-sama pengen ngebawa melalui kegiatan pendakian gunung, hobi yang kita cintai ini bisa bermanfaat. Ya kalau teman-teman mau serius jadi profesi, ayo kita gabung sini gitu. Kalaupun enggak, ya teman-teman bisa memahami juga posisi teman-teman yang berprofesi. Dan pun kita juga terbuka untuk saling belajar. Ya, jadi saling belajar untuk kita mau tentang pendakian gunung, pemanduan, tentang hal-hal lain di kepariwisataan itu kita terbuka sekali. Gitu. Kalaupun prinsipnya adalah kalau dalam hubungan industri ya, semua tadi pemerintah, asosiasi, masyarakat, para wisatawan tadi, komunitas-komunitas organisasi, media itu harus bersatu, Mang. Iya, betul. Ya, ini eranya udah era kolaborasi, bukan ego-egoan. Wah, organisasi gue paling jago ya, sini enggak. Gitu. Benar. Ayo sama-sama, pun kalau misalnya ada kebijakan apapun pemerintah ataupun dari asosiasi ya kita terbuka. Ya kritisin cuma bertanggung jawab. Jangan cuma asal komen tapi nggak berbuat apa-apa gitu ya. Hit and run doang, jangan gitu. Ayo kita bangunlah sama-sama gitu. Semua ruang ada kok. Buat yang kasarnya buat teman-teman petualang ada nih, kita buat yang ngembangin ini menjadi profesi wisatawan pun juga ada kita kembangin gitu. Nggak hilang. Ada jalurnya. Karena ini kekasan kultur pendakian Indonesia kan beda ya dengan negara lain. Kita punya kekasan yang memang ya Indonesia lebih gini karakter pendakinya, karakter pendakian gunungnya lahir dari pecinta alam. Pecinta alam pun ada di Indonesia aja lah kali ya. Benar. Ya kita harus pahami itu dan ya tadi ketika open minded semuanya bisa berjalan seiringan dan bisa bermanfaat buat semua. Siap. Ya mungkin
mungkin itu aja yang bisa disampaikan dari APGI. Mudah-mudahan sih ada manfaat buat teman-teman. Maaf agak berisik juga, malumlah kita rekamnya agak pikir jalan. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Sampai ketemu lagi di episode Salam berikutnya. sehat semua. Sehat semua. Thank you. Thank you, Mang Bugi.